berapa bulan saya juga lupa gitu ya, dan cukup kaget gitu ya kemarin karena trafiknya sudah luar biasa. So it's a good thing and a bad thing at the same time gitu ya. Bad thing karena macet di mana-mana, good thing berarti segala sesuatu di Bali kembali pada normal. I think the business is going good, untuk para wisata semuanya berjalan dengan baik, dan itu suatu hal yang baik untuk Bali. Oke, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saya dikasih tema walking in faith gitu ya, walk in faith, actually berjalan dalam iman. Jadi iman adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita boleh berdoa sekali lagi ya. Yuk kita berdoa. Bapak Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu untuk belajar mengenai firman-Mu Tuhan, that's because of You, itu karena Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu merendahkan hati dan percaya bahwa bukan kemampuan seorang berkata-kata yang bisa merubah kehidupan seseorang, tapi selalu oleh karena firman dan Roh-Mu yang ada bersama dengan kami Tuhan. So I surrender, aku menyerahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan, change our heart according to Your word, according to Your will. Rubah hati kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. 2 Korintus 5 ayat 7 kita langsung ke satu ayat. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Our life is a life of faith, not by sight. It's by faith, not by sight. Untuk karena kami percaya, bukan karena melihat gitu ya. So Alkitab baru menyatakan bahwa seeing is believing itu suatu hal yang sangat berbeda gitu dan tidak sesuai dengan Alkitabiah. Karena ada suatu hal yang lebih daripada hal itu. Iman menentukan kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi, apa yang kita lihat itu tidak menentukan apa yang terjadi sebenarnya. Tidak reveal the truth, tidak menyatakan kebenaran. Tapi iman itu akan membantu kita untuk melihat apa yang benar. Amen. Kita banyak perceive a lot of things berdasarkan mata atau indera kita lah. Tapi kita punya different perception. Banyak hal yang berbeda gitu ya. Pada pandemi terjadi ada yang mengatakan itu hal yang baik, ada yang mengatakan itu hal yang buruk. Yes? Pada waktu bisnis kita berantakan, ada yang mengatakan, waduh pandemi itu very bad gitu ya. Padahal kita mengalami hal yang sama. Tapi pada waktu seseorang menemukan bisnis yang baru dalam pandemi, dan kita mengatakan pandemi suatu hal yang baik gitu. So we perceive things differently. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk melihat suatu hal lebih daripada cuma apa yang bisa dilihat mata, apa yang bisa kita rasakan. Oke? Feeling is overrated. Feeling itu, perasaan itu overrated. Seringkali kita menggunakan feeling untuk menggambarkan Tuhan, tapi sebenarnya adalah kita menggunakan firman Tuhan untuk bisa mendirect atau menentukan feeling kita. I mean, it's that gitu ya. Feeling mengatakan bahwa kalau tadi maksudnya Josh worship, I mean it's very nice, very good gitu. Dan feeling kita mungkin menyatakan bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita because we feel very good. Tapi Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama aku akan hadir. So it doesn't matter how you feel, but if you gather, kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Titik. Dan itu the direction that the word of God should direct. Karena waktu kita mengalami suatu musibah, kita merasa bahwa Tuhan gak sayang sama kita. No. God love you no matter what. Itu firman Tuhan. Jadi do not let our feeling untuk menentukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tapi sebaliknya kita menggunakan firman Tuhan menentukan feeling kita, right? Jadi kita akan belajar apa yang terjadi, maka itu kita mengatakan jangan hidup dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, but live by faith. Faith adalah suatu kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya, and live by it. Saya akan memberikan satu cerita mengenai seseorang yang melakukan perkara yang luar biasa karena iman. Ada di sini. Oke, saya mau Anda angkat tangan ya. Kalau Anda pernah dengar nama ini. Angkat tangan kalau pernah dengar nama ini. Siapa yang pernah dengar nama Ehud? Enggak ada. Siapa yang pernah mendengar nama Jilaihud? Cuma satu yang tahu. Ehud.
Jilaihud. Oke, paling nggak lebih banyak yang tahu Jilaihud daripada Ehud gitu ya. Oke, menurut Anda yang nama yang ada di Alkitab yang mana? Ehud apa Jilaihud? Ehud apa Jilaihud? Ehud apa Jilaihud? Hah? Ehud. Jilaihud nggak di Alkitab. Jilaihud tadi yang mimpin puji-pujian dan setelah itu yang khotbah sekarang. Jilaihud dewa Cina, dewa Chinese yang rada gemuk itu Jilaihud. Tapi Alkitab mengatakan menceritakan seseorang bernama Ehud. Kita buka bersama-sama ya. Di Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat 12, kita mulai dari ayat 12. Tapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Jadi saya kasih latar belakang di sini adalah Raja Eglon bersekutu untuk menguasai bangsa Israel. Dan 18 tahun bangsa Israel dijajah oleh Raja Eglon. Raja Moab itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Nah, Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, di sandangnya itu di bawah pakainya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Biasanya kalau saya ngomong gitu selalu ada yang tersinggung. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Ini saya nggak tahu kenapa ditulis di sini, tapi lemak menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang, demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Tapi mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung ketika raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai di sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dia sendiri berdiri di depan. Berkatalah kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, ini adalah sebuah cerita di mana Tuhan menggunakan seseorang yang bernama Ehud untuk membebaskan bangsa Israel daripada tangan penjajahan daripada bangsa Moab. Eglon ini 18 tahun dia dijajah. Tapi Tuhan memilih seseorang yang bernama Ehud. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah anak Gera, seorang Benyamin, orang yang kidal, dan pekerjaannya adalah perantara. Nah, segala sesuatu menceritakan bahwa Ehud ini bukan orang yang punya background yang baik. Aku turun nggak apa-apa ya? Is that okay? Lampu nggak apa-apa?
Oke. Enakan di bawah. Lebih kelihatan gitu, kalau di atas disorot saya nggak lihat itu, either kalian melihat saya, mendengarkan atau tertidur nggak kelihatan kalau dari atas. Kalau sini paling nggak kelihatan gitu ya. Dan kalaupun tertidur saya nggak tersinggung, paling saya bangunin. Oke, anyway, cerita Tuhan menggambarkan seseorang yang Tuhan pilih, seseorang yang dari latar belakang yang kurang menyenangkan. Dia seorang anak Gera daripada suku Benyamin. Harus tahu bahwa Benyamin itu adalah kalau suku Israel, suku yang paling muda dan paling kecil jumlahnya. Jadi dia dari suku minoritas kurang lebih begitu. Ehud ini dari minoritas. Oke, dia dipilih dari suku minoritas dan Alkitab mengatakan dia seorang yang kidal. Nah, Anda harus mengerti, zaman sekarang kidal disebut dengan seperti orang, wah kalau kidal biasanya orang pintar. Ya apa enggak? Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Ya kan, kalau kidal itu pinter. Dulu waktu saya sekolah, saya masih ingat ada teman saya sengaja belajar nulis pakai tangan kiri biarin dikira orang pinter. Dan tulisannya jeleknya minta ampun. Karena dia tidak kidal gitu. Tapi zaman dulu tidak dianggap orang pintar. Karena segala sesuatu kemuliaan itu selalu digambarkan di tangan kanan. Maka itu bayangkan, kalau kita katakan kita nanti duduk di sebelah kanan Bapa. Ya kan? Yesus di mana? Yesus di mana? Sebelah kanan, sebelah kiri? Kalau kita di kanan, Yesus di kiri atau kanan? Hah? Kita ini tubuh Kristus di sebelah kanan. Yesus di sebelah kiri kanan? Hah? Di kanan juga. Dia kan kepala kita, kalau enggak lehernya panjang bener kepala di situ, badan di sini. I'm just joking. But Alkitab mengatakan selalu menggambarkan kanan. Kalau orang kepercayaan disebut tangan kanan. Dia ini tangan kanan saya, nggak pernah tangan kiri. Kanan itu menggambarkan suatu hal yang luar biasa. Kiri itu adalah tempat yang dianggap tempat cacat. Ehud dikatakan bertangan kidal. Zaman dulu kalau boleh parkir mobil, dia akan parkir di tempat handicap. Karena dia dianggap. Jadi Anda bisa melihat di seorang yang dari suku yang paling kecil, yang mungkin paling tidak dihargai, bertangan kidal, dan punya pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tahu pekerjaannya apa? Pembawa upeti. Jadi Anda bisa bayangkan cerita di sini bahwa Raja Eglon menjajah bangsa Israel, dan dia mengharapkan bangsa Israel membawa upeti. Dan Ehud ini adalah seseorang yang membawa upeti itu kepada Raja Eglon. Anda pikir coba, kalau Raja happy apa yang terjadi? Wah, gue happy dengan upeti, pulang sana. Tapi kalau rajanya tidak happy dengan upetinya, terus dia pengen penggal leher orang. Siapa yang pertama kali dipenggal lehernya? Hah? Yang bawa upeti. Kalau dia marah ini dikit banget. Saya asumsi kalau baca Alkitab, saya asumsi Eglon dibilang gendut pasti banyak makan babi. Kalau saya gendut bukan makan babi. Karena kepala saya aja kecil, jadi kelihatannya gede. Jadi, yang terjadi, Eglon gendut gitu ya. Jadi yang terjadi adalah Ehud ini kerjaannya nggak enak. Dia membawa upeti dan kalau raja tidak berkenan, yang dipenggal siapa? Ehud. Nah seringkali dalam penglihatan kita, kalau kita berjalan dengan sight, dengan penglihatan kita selalu berpikir hal-hal ini yang menghalangi kehidupan kita. Aduh saya dari latar belakang yang kurang, orang tua saya miskin, orang tua saya tidak terpelajar. But I'm telling you, itu tidak menghalangi apa yang Tuhan bisa kerjakan melewati hidup Anda semua dan saya. Keluarga itu tidak menghalangi. Dulu bertahun-tahun saya berpikir bahwa masa depan saya curam. Curam bener. Suram. Kenapa jadi curam? Suram. Kenapa? Karena saya lahir di keluarga miskin. Waktu saya kecil, saya disebut anak tetangga. Karena papa ibu saya kerja, bapak saya kerja, saya selalu dititipin tetangga. Nggak pernah punya rumah sendiri, masih nebeng sama om sampai saya umur 12 tahun, baru papa bisa beli rumah kecil untuk saya tinggalkan. Dan dulu saya punya pikiran bahwa, hey, latar belakang saya, keluarga saya, kemiskinan saya menghalangi masa depan saya.
Bisa apa orang miskin? Itu dalam pikiran saya dulu. Oke, dalam kita mengajarkan bahwa dia dari suku anak Gera, suku Benyamin, suku yang kecil. Kedua, dia punya keterbatasan. Dia bertangan kidal. Orang kidal zaman dulu tidak didengarkan orang. Dia dianggap tuh siapa sih? Karena lu cacat, kurang lebih gitu. Kita tidak dianggap orang karena dia cacat. Ehud bertangan kidal. Setelah itu apa? Pekerjaan dia pula. Aduh, kerjaannya parah bener. Jadi pembawa upeti kepada raja. Jadi kalau ada apa-apa, dia yang duluan. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita melihat dengan mata kita melihat bahwa latar belakang kita menjadi halangan kita. Kita melihat bahwa keterbatasan kita, ketidakmampuan kita menjadi halangan. Kita melihat bahwa kadang-kadang pekerjaan kita, apa yang kita lakukan menjadi halangan kita untuk bisa dipakai Tuhan. That's with our sight. Karena itu Alkitab katakan jangan berjalan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan iman. Dan Tuhan menggunakan semua itu pada waktu Tuhan bekerja menjadi hal yang luar biasa. Anda bisa bayangkan Tuhan menggunakan quote-unquote kecatatan Ehud untuk membunuh Raja Eglon. Ya, saya kasih contoh. Bantuin gue sini. Jadi Ehud. Gue mau pakai Jos jadi Raja Eglon tapi gak tega. Oke, Ehud. Kidal tangan kiri. Kalau kadal? Tangan kiri ya. Kadal tangan kanan siapa bilang? Oke, tangan kiri. Apa yang terjadi pada zaman dulu? Ini yang terjadi. Kalau zaman dulu nggak ada scanner. Belum ada scanner, apa sih yang kalau ke airport kan bawa logam bunyi kan tut gitu. Itu scanner ya namanya. What do you call it? Ya scanner lah, anggaplah scanner ya. Jadi kalau zaman dulu orang datang akan diperiksa. Nah kalau orang yang biasa bertangan kanan, pedang taruhnya di mana? Di tangan mana? Di sebelah kiri. Jadi biasa kalau dia masuk ketemu raja diperiksa dulu. Oh aman, masuk. Karena dia tangan kidal, dia taruh pedangnya di kanan. Tangan kidal. Kalau ninja di belakang. Tapi karena Ehud bukan ninja, dia bertangan kidal, dia taruhnya di tangan kanan. Jadi waktu dia masuk diperiksa, oh aman nih, ya udah dia lewat. Dan dia lewat membawa pedang di pangkal paha kanannya. Oke, itu yang terjadi. Jadi Tuhan menggunakan keterbatasan dia untuk melakukan satu perkara yang besar. Nah Anda berpikir, waduh gue gak bisa apa-apa nih. Alkitab udah katakan aku memilih yang bodoh untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Jangan melihat posisi kita, jangan melihat siapa diri kita, jangan melihat latar belakang kita, jangan melihat keterbatasan kita, tapi lihat Tuhan yang memilih Anda dan saya. And He is able. Dia mampu. Gue keluarga miskin, so what? God can use you. Tuhan bisa pakai. Gue gak bisa apa-apa, so what? Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Gue cacat, so what? Dan apa yang terjadi? Justru ketika kekurangan dia Tuhan pakai. Dan dia masuk lolos, dia bilang, oh aman nih. Padahal pedangnya di sebelah kanan. Sehingga pada waktu dia ketemu dengan Raja Eglon, dia menghunuskan pedang ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Dia keluarkan, tusuk. Enggak. Tetap kesan. Saya cuma berdoa ya. Waktu Pastor Jos dipanggil khotbah di sini, saya nggak di sini, udah gitu aja. Itu doa saya. Tapi habis ini dia WL lagi ya, wah bahaya tuh. Jadi dikeluarkan pedangnya dan ditusukkan ke Raja Eglon. Dan pada hari itu adalah hari kebebasan bangsa Israel dari bangsa Moab. Siapa yang berpikir? Ehud, anak Gera, keluarga Benyamin, keluarga yang kecil, suku yang kecil, yang tidak dianggap orang, bertangan kidal,
Dianggap diremehkan tangan kidal, sekali lagi. Zaman sekarang enggak, tapi zaman dulu tangan kidal itu diremehkan. Karena mereka semua selalu ke tangan kanan. Selalu berkata mengenai tangan kanan. Kanan itu suatu hal yang luar biasa. Kalau orang menggunakan tangan kiri, dianggap orang yang, makanya kebiasaan kita kalau nyebok pakai tangan kiri. Bukan tangan kanan. Karena ini yang diremehkan. Tapi karena ketidakbisaan Ehud, justru Tuhan menggunakan dia. Pedang ditaruh di sebelah kanan, sehingga waktu guard memeriksa tangan bagian kirinya aman, dan dia masuk. Dia membebaskan. Siapa yang mengira pekerjaan dia yang diremehkan orang? Kalau perantara itu biasanya orang yang dianggap kurang berharga. Ya apa enggak? Ya udahlah, kalau sampai mati biarin dia aja. Kalau yang berharga bangsa Israel jangan. Saya nggak dikirim karena berharga mungkin. Jos nggak dikirim karena berharga. Ehud karena kurang ada harganya, ya udah dia aja. Jadi kalau dia mati ya udahlah gitu ya. Kerjanya nggak dianggap. Perantara membawa upeti itu bukan pekerjaan yang enak loh. Sekali lagi kalau raja marah, ini nggak berkenan, bunuh. Yang dibunuh pertama kali apa? Yang bawa upeti. Maka itu dia yang dikorbankan duluan. Yes? Iya. Zaman dulu nggak ada yang mau jadi pembawa upeti. Dan dia dengan semua itu. Tapi karena dia membawa upeti, dia bisa masuk dalam ketemu dengan raja. Dengan keterbatasannya dia, Tuhan pakai sehingga dia yang bisa masuk ketemu raja dan dia yang bisa membunuh raja. Amin, thank you. Iman membawa kita kepada perspektif yang sangat berbeda. Our eyes cuma melihat apa yang ada sekarang. Keluarga gue miskin, itu mata. Gue gak bisa apa-apa, itu mata. Pekerjaan gue sucks, itu mata. Semua daripada mata kita. Tapi Tuhan membuat kita bisa melihat suatu hal yang jauh berbeda. Iman bisa membuat kita melihat pada objek. Iman itu gak bisa lepas daripada objek kita. The object is God. You have to remember. Faith itu gak bisa lepas daripada objek kita, yaitu Tuhan. Tapi dengan Tuhan, kita bisa melihat suatu hal yang berbeda. You can do all things in Christ. Di dalam Kristus yang menguatkan kita. Itu firman Tuhan. Alkitab mengatakan engkau lebih pemenang. You are more than conqueror. With Christ, sekali lagi dalam Tuhan engkau lebih pemenang. Don't feel that you are a loser. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita melihat, waduh gue baru dipecat, baru diputusin mungkin gitu ya. Kalau Anda lihat drakor ya, drakor, ada yang suka nonton drakor? Suka? Dracin? Drama Cina? Suka? Ada yang drakor, dracin? Ada, ini pada sikut-sikutan nih. Saya nggak tahu yang ngikut yang nonton apa yang disikut yang suka nonton. Kalau kita lihat film drakor atau dracin itu kayaknya aduh, apalagi dracin gitu ya, drama Chinese gitu ya. Jadi kalau orang baik itu biasanya sial banget. Gitu ya. Mereka nggak bisa membedakan orang baik dengan orang bodoh. Jadi udah jatuh ketiban tangga gitu ya, diapa-apain ya udahlah terima kayak itu kayak orang baik digambarkan begitu gitu istilahnya. Dan itu yang digambarkan seperti itu. But look, you have to understand. God works different way than what we see. Kalau kita pilih orang yang mampu. Yes, oh dia mampu kita pilih. Tapi Tuhan memakai orang yang direndahkan. Selama kamu mau, I can use you. Selama kamu mau, I can use you. Selama kamu mau, great things can happen. Selama kamu mau, your life will be fruitful. Selama kamu mau, hidupmu akan membawa dampak. Selama kamu mau bersama dengan Tuhan, hidupmu akan menghasilkan buah. Dan buah itu tinggal. Selama kamu mau, latar belakangmu tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Kemampuanmu tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Your job, kerjaanmu tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Nothing can stand. Gak bisa ada yang tahan pada waktu Tuhan bekerja lewat hidup kita. That's faith. Karena kita hidup dengan iman. Bukan karena saya mampu.
Bukan karena saya pintar, bukan karena saya kaya, bukan karena saya punya kemampuan tertentu. Bukan itu semua. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya. Dan mata iman melihat suatu hal yang sangat berbeda. Pasti hidup kita akan menghasilkan buah. Gak usah mikir, aduh hidup gue berdampak gak? Gak usah mikir itu. Pasti itu. Pasti. Hidup gue menghasilkan buah gak? Saya mau katakan gak usah pikirin itu. Pasti. Yang kita pikirin Pak, jalan sama Tuhan. Walk in faith. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Anda gak usah pusingin hidup gue berdampak. Anda gak usah pusingin menghasilkan buah. Itu gak usah. Karena itu pasti terjadi. Karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Belajar untuk melihat kehidupan ini tidak dengan kacamata kita, manusia, apa yang kita lihat, tapi Alkitab katakan dengan iman. Iman yang berdasarkan pada Tuhan. God is with you. He's walking with you. Ya, Tuhan katakan, I will never leave you nor forsake you. Saya gak akan pernah sekali-sekali pun meninggalkanmu. I will always walk with you. Akan berjalan bersama dengan engkau. And you will see your life. Kehidupan yang berubah. Kehidupan yang membawa dampak. Kehidupan yang menghasilkan buah. Oleh karena Tuhan. Yuk kita berdoa. Pada pagi hari firman Tuhan menyatakan dengan jelas sekali. Tuhan memilih Anda, bukan suatu kebetulan. Alkitab katakan bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. The reason that you are here, alasan kalau Anda ada di tempat ini karena Tuhan memilih Anda. Tapi seringkali kita berjalan dengan mata kita. Sehingga latar belakang kita membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan di kehidupan kita. Gua ini siapa? Anda ini anak Tuhan. But seringkali latar belakang kita membatasi siapa kita. Seringkali kemampuan kita membatasi apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat kehidupan Anda dan saya. Seringkali pekerjaan kita menghalangi atau membatasi apa yang Tuhan bisa kerjakan di kehidupan Anda dan saya. Pada pagi hari kita untuk belajar untuk bisa melepas itu semua. Dan melihat kepada Tuhan. The author and the finisher of our faith. Dia yang mulai, dia akan menyelesaikan iman dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dia punya satu rencana yang luar biasa. Hidupmu berarti. Tuhan mau pakai. Tapi hari ini belajar untuk melepaskan pada Tuhan. Tuhan, this thing, hal ini menghalangi saya. I release to you. I trust you. Aku percaya padamu. Aku mau belajar percaya pada rencanamu. Aku mau belajar percaya pada apa yang kau katakan. Lebih daripada apa yang dunia katakan. Bahkan lebih daripada apa yang kita katakan pada diri kita. I want to trust you God. Hari ini izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Izinkan Tuhan berbicara. Apakah ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah itu latar belakang kita? Kondisi keuangan kita mungkin. Apakah itu keterbatasan kita? Apakah itu pekerjaan kita mungkin? Hari ini lepaskan itu dalam tangan Tuhan. Dan percaya dengan iman. Tuhan bekerja. Tuhan memanggil. Kehidupanmu akan menghasilkan buah. Kehidupanmu akan menghasilkan dampak. Siapapun Anda. Tapi you need to let it go. Hal yang menghalangi kita, let it go. Hari ini kalau engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, firman-Mu berbicara, ada hal-hal yang mungkin saya pegang yang menjadi halangan dalam kehidupan saya. Mungkin masa lalu saya, mungkin pekerjaan saya, mungkin kondisi keluarga saya, mungkin keterbatasan saya merasa orang yang gak mampu, apapun itu juga. Hari ini kau lepaskan dalam tangan Tuhan. Dan diizinkan firman Tuhan bekerja. Izinkan